After Campus Talk ya. Dan terima kasih, ini suatu kehormatan bagi Bang Ayas untuk bisa sharing di hadapan teman-teman yang sekarang mungkin lagi di semester akhir atau lagi barusan sidang atau mungkin sudah setahun atau 2 tahun dari kampusnya. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat belajar pada malam hari ini. Kenalin nama saya ya Ayas. Saat ini di domisili di Tangerang. Alhamdulillah udah lulus kuliah tahun 2020 kemarin. Dan terima kasih tadi udah dikenalin juga sama Teh Salma dan juga Kang Fikri. Nah ini luar biasa ya malam hari, makin malam makin rame. Nah kalau boleh tahu ya, kalau nggak boleh jangan ya. Sekarang lagi semester berapa? Boleh dong ketik di kolom komen. Semester berapa? Atau kalau yang udah lulus ketik udah lulus, atau yang udah kerja ketik udah kerja. Pengen survei-survei dikit nih. Kayak ada yang semester 8, semester 4, semester 6, kayak 6, 8. Alhamdulillah udah kerja juga, alhamdulillah ya. Ternyata ada yang udah kerja juga, keren nih. Dan kayak 7, kayak rata-rata semester akhir, wah pas banget ya, sesuai temanya After Campus Program. Oke, ya baik, terima kasih atas respon positif teman-teman. Senang banget walaupun online tapi rasanya offline teman-teman ya. Nah, teman-teman, kenapa sih kita mengadakan acara ini gitu ya? Kenapa bukan pre-kampus ya? Pre-kampus sudah jelas ya, bukan di sini tempatnya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana seluk-beluk agar kehidupan kita nih aman gitu ya, agar kehidupan kita selamat. Nah, coba di sini siapa yang ingin hidupnya selamat ya, apalagi setelah kuliah, boleh ketik saya di kolom komen. Wah, saya ya. Wah, banyak. Wah, mantap, mantap. Nah, sebelum kita mulai sharing-sharingnya nih teman-teman, silakan ya pastikan teman-teman cari posisi senyaman mungkin. Kemudian tadi boleh juga siapin cemilannya atau airnya, pokoknya serileks mungkin ya. Kita santai aja, kita banyakin interaksi aja. Oke, teman-teman, sebelum sharing ada menarik nih tadi Pak. Tadi siang saya habis ngobrol sama seorang sarjanawan ya, yang intinya dia cerita, dia curhat lah gitu. Udah lulus, belum dapat kerjaan, dan sekarang lagi cari magang, magang aja ditolak ya. Bahkan magang yang nggak berdapat gaji pun ditolak. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, salah satu sampel aja dari sekian ribu atau mungkin sekian juta lulusan setiap tahunnya di Indonesia, tapi dengan keterbatasannya tempat kerja, akhirnya teman-teman kita ada yang belum beruntung ya. Jadi maka beruntunglah teman-teman yang saat ini udah dapat kerja atau mungkin sudah mulai bisnis ya. Maka Bang As ucapkan selamat, dan kita harus banyak-banyak bersyukur teman-teman. Itu dia. Yuk mari kita sama-sama bersyukur dulu sebelum kita ngobrol panjang lebar ya. Nah, kemudian ya alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, selanjutnya teman-teman, coba di sini yang kondisinya lagi jujur ya agak galau-galau gitu, kayak ke depan mau ngapain atau mau kemana atau mesti gimana, boleh dong ketik angka 2 di kolom komen. Kalau yang udah tahu ketik angka 1, udah ngerti step-stepnya ketik angka 1, yang masih bingung ketik angka 2, yang masih galau. Wih, banyak juga ya yang kedua. Nah, wah, oke, luar biasa. Oke. Semoga ini ya teman-teman hadir di sini nanti setelah ngikutin program After Campus selama 2 hari sampai besok malam, semoga teman-teman gak galau lagi. Nah, teman-teman sekalian yang keren-keren ya, semuanya yang keren-keren, sepakat nggak kalau bahwasanya nih, kalau hidup kita itu harus punya tujuan yang jelas. Hidup kita harus punya impian, agar apa? Agar hidup kita terarah. Weh, sepakat ya? Sepakat. Nah, sekarang gini, Bang Es minta tolong teman-teman, kita kasih waktu
sekitar 4 menit ya. Sekitar 4 menit, teman-teman coba dipikirin, direnungkan, dan tulis apa sih 3 impian terbesar yang ingin teman-teman wujudkan setelah kampus ini gitu. Setelah kampus ini, apa target atau impian terbesar yang sedang teman-teman ingin wujudkan atau perjuangkan setelah kampus ini ya. Paham ya teman-teman? Nah, silakan di chat di kolom komen, nanti akan dibacakan di akhir. 4 menit dimulai dari sekarang. Dipikirkan, tenang, rileks. Kalau perlu pejamkan matanya. Sebenarnya aku tuh kuliah selama ini mau ngapain? Aku kuliah, aku belajar dari SD. Habis SD SMP. Habis SMP SMA. Habis SMA kuliah. Nah, ini sebenarnya mau ngapain? Mau ke arah mana? Silakan direnungi dulu, jangan langsung ditulis. Direnungkan dulu, dipikirin dulu, semenit 2 menit. Selanjutnya, setelah udah mantep, silakan tulis di kolom chatbox. 4 menit. Renungkan, pikirkan, tanya ke hatinya masing-masing. Selama ini mau ngapain? Bener ngapain kuliah? Tiga setengah menit lagi, tanya lagi ke hatinya masing-masing. Sebenarnya mau ngapain kuliah ya? Ngapain ngabisin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kuliah ngapain? Susah-susah kuliah ngapain? Susah-susah ngerjain tugas ngapain? Mau ngapain teman-teman? Susah-susah nyari kerja ngapain? Susah-susah bangun bisnis ngapain? Tanya ke hatinya masing-masing, sendiri. Jangan kata orang tua, tapi kata hati teman-teman sendiri. Dengerin kata hati teman-teman sendiri. Yang sudah menemukan sebenarnya mau ngapain, 3 target setelah kuliah mau ngapain, silakan ketik di chatbox dari sekarang. Satu menit lagi. Sebenarnya teman-teman mau ngapain sih? 3 tahun, 4 tahun, kerjaan tugas. Buat apa? Kerja buat apa? Bisnis buat apa? Oke. Oke. Sudah ada yang masuk? Nah, silakan yang sudah boleh ketik di chatbox ya, 3 target yang ingin segera diwujudkan setelah kuliah ya. Nah, ini sambil nunggu Bang Ais mau ini ya, ngobrol-ngobrol dulu ya, nggak apa-apa ya. Nah, di sini ada yang on cam nih. Oke, halo Mbak Linda.
Boleh mic-nya dibantu teman-teman panitia. Nah, kita sedikit sharing nih. Jadi ada yang ditulis, ada yang kita tanyain. Langsung di unmute aja nggak apa-apa Mbak Linda. Udah di low. Oke, silakan. Gimana? Ya. Katanya pakai on mic HP katanya Mas. Bentar. Mungkin audionya Oh, ada kendala. siap-siap. Ini udah mulai masuk ya. Nah, kita bisa lihat nih target orang habis lulus kuliah atau fresh graduate apa aja. Nah, kita sampel yang kita tanyain satu dua lah. Ntar habis ini Mas Ikhwan ya, jadi satu perempuan satu laki-laki. Nah, siap-siap. Oke, atau Mas Ikhwan dulu ya. Mas Ikhwan udah siap? Coba Mas boleh diceritakan target setelah kampus ini apa nih? Boleh di unmute? Nah, coba. Oh ya, Sambo boleh kenalan dulu. Waalaikumsalam. Boleh kenalan nama dari mana? Perkenalkan, nama Ikhwan Mukmin dari Palembang. Semester akhir. Salah satu impian untuk yang pertama hafiz Quran, yang kedua mungkin menikah, dan yang ketiga berpenghasilan minimal ya, target gitu ya 100 juta. Oh ya, 100 juta apa nih per apa? Per bulan. Weh, amin ya robbal alamin. Boleh dong yang kita doain. Oke, baik. Terima kasih Mas Ikhwan yang sudah berbagi ya, sharing tiga target setelah kuliah apa nih gitu. Oke, selanjutnya Mbak Linda tadi udah connect audionya. Oke, terima kasih Mas Ikhwan. Bisa Mbak Linda? Atau beda audionya? Oh tuh akunnya. Silakan. Udah bisa, coba monggo. Halo, cek. Nah, cek. Nah, silakan. Oke, terima kasih Mas Ayas sudah memberikan kesempatan. Semoga nanti teman-teman di sini mendengarkan juga mendoakan. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, target terbesar pasca kampus, alhamdulillah cukup banyak ya. Untuk yang pertama, yaitu membawa banyak berkah bagi keluarga. Jadi di sini yang dimaksud saya ingin menjadi pusatnya di keluarga apa-apa. Misal ada yang butuh bantuan ataupun kita mau haji bareng-bareng gitu. Karena menurut saya semakin ke sini memberangkatkan haji dan lain itu merupakan suatu kewajiban, bukan suatu mimpi. Kemudian yang nomor 2 ini adalah membawa banyak manfaat untuk umat. Karena saya mempunyai impian untuk mendirikan taman baca dan juga rumah Quran atau rumah tahfiz. Dan alhamdulillah teman-teman, taman baca ini sempat sudah saya realisasikan di kampung. Kalau sekarang itu kan saya merantau di Solo. Kalau yang di rumah itu alhamdulillah sudah terbangun dan dihandle oleh remaja di sana. Kemudian kalau yang rumah tahfiz ini on proses bersama teman-teman. Kemudian yang ketiga ini yaitu impiannya menabung atau investasi akhirat bersama keluarga kita berproses semakin sukses, maka insya Allah semakin banyak rezeki dan juga pengen enaknya gitu, perbanyak ibadah dan lain itu adalah target terbesar pasca kampus saya. Mantap, luar biasa ya. Kita doakan semoga apa yang disampaikan tadi Mbak Linda, semoga terwujud ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih buat teman-teman yang tadi udah menyampaikan secara langsung ya, dari Mas Ikhwan dan juga Mbak Linda. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah sharing 3 target terbesarnya nih setelah kuliah ya. Ini ada yang ingin bawa orang tua haji dan umroh, ada yang keliling dunia,
ada yang membangun rumah yayasan ya, ada yang bangun LSM, pengen kerja di Tokopedia, ada yang mau nikah, ada yang mau bebasin beban keluarga, keuangan ya terutama, Masya Allah ya, ini luar biasa teman-teman. Di sini niatnya mulia dan kalau dari sudut pandang saya teman-teman sudah harus kaya ya, sudah wajib kaya ini teman-teman. Kalau impian sebesar ini. Oke, nah selanjutnya tadi kita sudah bicara tentang impian ya. Jadi, selama ini, jadi kenapa sih Bang Es bilang ini ke teman-teman gitu? Karena, ini tuh yang kita akan perjuangkan ya dari proses pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah, ini toh. Nah itulah tadi ya hasil dari bertahun-tahun pendidikan yaitu kita pengen ke sana. Tapi apapun itu semoga teman-teman yang tadi menulis ya, semoga diberi kekuatan lahir batin untuk bisa mewujudkannya, dan bagi yang belum menulis ya semoga dirimu mengerti apa sebenarnya yang kau perjuangkan dan kamu cari dalam hidup ini ya. Nah, baik teman-teman nih izin coret-coret ya, nggak apa-apa ya Kang Fikri, Teh Salma izin coret-coret, insya Allah nanti dihapus bisa. Gak apa-apa Mas. Oh ya boleh, ini di share screen boleh dong, share screen-nya Boleh, silakan. yang dari tab. Oh ya, oke. Bisa. Oke, thank you. Nah, ini teman-teman. Jadi ada materi yang sangat penting sekali ya. Waktu itu diajarkan di kampus, kalau nggak Harvard, Oxford. Dan inilah yang mengubah cara pandang saya, ya, cara pandang Bang Es dalam melihat kehidupan dan mengambil keputusan dari setiap ya pilihan gitu. Nah, di sini Bang Es mau coret nih satu garis. Nah, garis ini semua orang sedang, telah, dan akan melaluinya. Apa namanya? Ini namanya garis kehidupan atau garis impian. Kan tiap orang nih yang lahir ke dunia pasti kan mulai dari usia 0, ya kan? Dan kemudian dia akan meninggal, ya. Ya karena bukan darah biru ya, kita darah merah. Yang akan meninggal. Ya, mungkin rata-rata ya, kurang lebih usia meninggal kalau nggak 60, 70, tapi rata-rata kita lebih dikit lah, 70 tahun. Nah, ini teman-teman, ini garis kehidupan. Kenapa penting? Ya, kita harus tahu nih, kalau misalkan kita ingin sampai pada tujuan hidup kita, kita harus tahu di mana kita berada dan kemana kita berada. Nah, tadi kan sekilas tujuan kita apa? Ya tadi yang teman-teman mention tadi. Nah, kita harus tahu dulu ya. Tadi posisi di mana teman-teman udah tulis ya. Ada yang semester akhir, ada yang udah kuliah, tapi berarti rata-rata di sini usia 20 tahunan. Nah, sekarang kita bagi ke 3 fase. Ya. Nah, ini fase. Nah, fase pertama nih usia 0 sampai usia 20 tahun atau 25 lah. 20 atau 25. Ini adalah fase bermain. Benar nggak teman-teman? Bermain. Kita lahir, kita happy-happy kan? Masih ingat nggak? Semua keinginan kita harus diwujudin. Terus kita hangout bareng-bareng teman-teman, jalan-jalan, main sana, beli mainan, happy-happy. Benar nggak? Bermain dan juga belajar di situ. Nah, bermain dan belajar ya. Nah, ini siklus kehidupan yang udah kita lalui. Nah, pertanyaannya, ini bisa kembali lagi nggak teman-teman? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Mau kita udah menyesali kehidupan ini, ya ketinggalan kemarin aturan, aku harus bekerja lebih keras lagi nih, belajar lebih serius lagi. Itu loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau sedikit refleksi ya malam hari ini, coba deh tadi hitung seluruh pengeluaran yang orang tua udah berikan kepada kita semua ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Mungkin ntar ada yang magang-magang, ada yang sertifikasi, dan itu kan pakai uang semua. Itu ditotalin berapa rupiah teman-teman? Pasti udah gede banget, ada yang ratusan juta, ada yang miliaran juta. Nah pertanyaannya, apa bukti dari bukti investasi pendidikan itu pada diri teman-teman sendiri? Apakah, nah kalau misalkan teman-teman boleh diibaratkan sebagai manusia yang diinvestasikan ya. Kenapa manusia yang diinvestasikan ya? Karena orang tua kita ingin anak-anaknya nih
lebih pinter, lebih ganteng, lebih cantik, lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia, lebih sehat. Benar nggak teman-teman? Maka itulah yang orang tua lakukan, yaitu berkorban lebih keras, kerja keras pagi, siang, sore, malam agar anaknya lebih baik versinya daripada mereka. Sepakat ya? Nah, pertanyaan tadi kembali ke pertanyaan yang sebelumnya, kalau kita adalah hasil investasi, nah pertanyaannya, ini investasi sukses apa investasi gagal? Berat ya? Ya, silakan dijawab masing-masing. Nah, itu teman-teman. Dan kalau misalnya kita ngerasa kita belum maksimal, yuk kita sama-sama sadar lahir batin gitu ya. Ini nggak main-main teman-teman ya. Ini nggak bercanda kayak main game yang kalau kita kalah atau kita salah bisa restart lagi. Nah, sekarang kita mau sekaya apapun, mau rekeningnya berapa ratus juta, kita nggak akan bisa membeli waktu gitu loh. Itu yang harus kita pahami, sadari, dan terima. Nah, kemudian yang fase kedua adalah fase mulai memasuki realita kehidupan. Ya mungkin di sini pasti udah ada ya, ada yang mulai kerja, ada yang sambil magang atau freelance. Nah, di sini orang mulai kerja. Ya, mulai kerja dari kapan? Dari usia 25 atau 20 sampai usia sekitar ya 55 atau 60. Ini kerja. Coba kalau misalkan 25 sampai 60 tahun berapa tahun tuh panjangnya? Sekitar 35 tahun berarti ya. Teman-teman punya waktu untuk mewujudkan impian itu sekitar 35 tahun. Itu pun waktu kotor. Belum dipotong waktu gosok gigi, belum waktu tidur, jalan-jalan, bengong, ngupil. Paham ya? Jadi waktu teman-teman tuh sedikit. Itu baru waktu kotor. Nah, gimana cara ngitung waktu bersihnya? Ini sorry agak detail nggak apa-apa malam ini, biar apa? Biar teman-teman sadar gitu ya. Jadi usia saat ini ya, rumusnya sorry bukan gini. Usia pensiun 55 tahun dikurang usia saat ini ya sama dengan X. Nah, kemudian kan kita itu masih waktu kotor tuh. Misalnya waktu UT-nya tuh usia saat ini. Jangan pakai bahasa Indonesia aja. Usia saat ini. Oh ya, usia saat ini. Nah, kemudian kita mau ngitung waktu tidur kita berapa? Ya udah, X dikali 1/3. Kenapa 1/3? Karena kan kita nih rata-rata dibiasakan tidur tuh 8 jam per hari, benar nggak? Nah, 8 jam itu berarti 8 jam berapa persen dari 24 jam? Berarti sekitar ya 30% kan. Nah, kita convert ke berarti 1/3. Nah, ya udah berarti X tadi hasilnya ya, hasil yang ini nih. X dikali 1/3 sama dengan Y. Ini kalau mau ngitung beneran hidup ya, sebenarnya kita hidup berapa lama sih? Nah, Y. Nah, berarti waktu aktual teman-teman hidup di dunia ini, waktu aktual teman-teman untuk mewujudkan impian, yang katanya mau punya yayasan, yang ingin katanya mau nikah, segala macam, itu waktunya adalah X dikurang Y sama dengan waktu aktual. Wah, udah kayak rumus matematika ya. Silakan dihitung waktu aktualnya masing-masing. Kalau usianya 20 berarti 55 kurang 20 sama dengan 35. Ya. Nah, kemudian itu kan masih waktu kotor. Nah, itu waktu tidurnya tuh. 35 bagi 3 berarti sekitar 12. Ya kan? Ya udah
35 kurang 12. Nah, kayak gitu loh. Nah, udah dapat? Paham ya? Paham? Yang nggak paham ada? Nah, coba yang paham boleh ketik di kolom komen waktu aktualnya masing-masing hidup berapa? Boleh dong chat di kolom komen. Mas Ihwal paham nggak? Kalau paham boleh jempolnya. Atau masih ngitung? Paham ya? Coba dihitung. Biar nyadar. Biar kita tuh nggak mau apa ya? Nggak buang-buang waktu lagi hidup. Ada yang mau share? Waktu aktualnya berapa tahun? Wah, 22 tahun tuh waktu untuk mewujudkan impian. Terima kasih Mas Yuda. Ya. Nah, dapat ya. Nah, seperti itu. Ada yang 23 tahun, ada yang 22 tahun. Singkat. Singkat nggak tuh? Singkat, teman-teman. Nah, oke. Wah, rata-rata 22 sama 23. Oke, good. Terima kasih. Nah, kemudian di fase ketiga, ini fase pensiun. Ya, ini kita fase pertama, kita kasih warna. Fase kedua, fase ketiga. Kenapa orang pensiun? Karena orang yang nggak selamanya akan kerja lagi gitu loh. Orang kan makin tua, makin dewasa, kesehatannya juga akan berubah, ya kan? Yang dulu misalkan kita nih naik sepeda bisa yang laki-laki atau ya pokoknya naik sepeda nih, perempuan laki-laki naik sepeda itu bisa kemana-mana tuh, semangat, kuat, ya, gak masuk angin. Nah sekarang mungkin usia 25, kemudian 30, 35, 40, itu udah masuk angin gitu loh. Mungkin pinggangnya juga mulai sakit-sakit. Sadar nggak teman-teman? Makanya dikatakan waktu muda itu waktu emas. Maka rugi banget kalau misalkan di waktu muda ini tidak diisi dengan sesuatu yang besar gitu loh. Atau sesuatu yang iseng-iseng aja. Atau sesuatu yang ya udahlah ngalir aja tuh. Waduh, saya bilang mah itu rugi banget gitu ya. Nah, kemudian saya ingin menitik beratkan teman-teman. Nah, ternyata di fase ini banyak orang terjebak dalam hidupnya, dalam rutinitasnya. Mas, Bang, maksudnya gimana tuh? Coba aja lihat. Coba nih, lihat ke orang tua masing-masing atau orang tua pada umumnya. Nah, saya nanya nih ke teman-teman semua di sini. Orang tua teman-teman atau orang dewasa di luar sana, mereka selama ini kerja ini serius apa bercanda? Orang tua ada, orang tua masing-masing. Serius atau bercanda? Woi, serius semua ya. Nggak ada yang bercanda ya orang tua ya. Untuk membesarkan anaknya, untuk membagian keluarganya. Pertanyaannya, di usia senja mereka, entah itu 40 menjelang 50, atau 50 ke atas, atau yang 60 bahkan, atau ada yang 70, pertanyaannya nih, kan orang pengennya menikmati hidup. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mereka menikmati hidup mereka, atau mereka bekerja lebih keras lagi? Apakah mereka setelah bekerja bertahun-tahun ya, punya tabungan 50 juta, 100 juta, atau mereka tidak punya tabungan sama sekali? Gimana? Dia bilang bekerja lagi. Bekerja lagi ya? Oke, coba nih teman-teman dilihat nih. Coba dilihat, ada sesuatu yang salah loh dalam hidup ini. Siklus kehidupan ini. Ini bukan salah orang tua ya, tapi siklusnya ada yang salah gitu. Kita lihat. Nih, grafik kehidupan. Tadi ya, usia lulus lah, anggaplah 25, 35, 45, 55. Fresh graduate deh, lulus. Dapat gaji berapa sih?
Coba fresh graduate ini usia, ini gaji. Berapa gaji fresh graduate? Ini kan bagi yang semester akhir siap-siap kerja, ya kan? Siap-siap magang atau apalah. Nah, kita kan akan digaji tuh. Nah, fresh graduate kira-kira gajinya berapa? Atau ada yang mungkin sharing di sini gajinya berapa? Tergantung wilayah ya. Tergantung jurusan. Nah, tuh 2 sampai 5 juta. Oke. Anggaplah sama temen nih 5 juta ya. Ada yang 3 juta. Wah, biasanya fresh graduate di training dulu 3 sampai 6 bulan. Oke, kita ambil rata-rata deh. 3 juta ya. Oke, 3 juta ya. Ini kita bukan nakut-nakutin nih. Kita bicara realita kehidupan. Nah, ini sorry, 3 juta. Kok di sini? Rp3 juta. Tik. Oke ya. Ya untuk awalan fresh graduate oke lah ya 3 juta bisa jajan sendiri, ya naik angkot sendiri. Nah, masih kuat, masih muda nih. Akhirnya teman-teman kerja lagi pasti nih sampai usia 35. Apalagi ada promosi, ada rotasi jabatan. Nah, kira-kira dari gaji 3 juta naik ke berapa tuh kerja 10 tahun? Naiknya berapa juta kira-kira? Anggaplah naik. Wah, oke 6 juta. Oke, 6 juta. Oke, naik ya. Tek. Nah, kemudian kerja badan masih sehat nih. Masih kuat. Kerja lagi nggak? Kerja lagi, ya kan? Berarti kira-kira dari 6 juta jadi berapa juta nih? Sampai usia 6 tahun, 45 tahun. Naik berapa juta? 10 juta lah ya. 10 juta. Nah, masih walaupun udah batuk-batuk dikit nih. Nah, ini anak udah mulai 1, 2, 3 ya kan. Terus mobil mulai bagus, ya kan. Rumah udah mulai bagus. Kerja lagi kan. Nah, kira-kira gajinya naik berapa nih? Dari 10 juta jadi berapa? Usia 55 nih, mentok lah. Sampai kita pensiun maksimalkan, ya kan? Berapa? Anggaplah ini ya, 15 juta. Tek, naik. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Ini senang. Coba di sini yang kalau gajinya 15 juta, siapa yang happy? Siapa yang mau gaji 15 juta per bulan? Boleh dong ketik saya di kolom komen. Ada? Wah, pengen lebih. Ya, ini alhamdulillah nih 15 juta gede. Tapi nanti usia 55 tahun lah ya. Nah, kita lihat nih. Maaf. Nah, ini kan garisnya naik terus. Set. Nah, usia 55 garisnya yang tadinya naik terus jadi turun. Kenapa? Pensiun. Jangan lupa tadi pensiun karena kita dianggap udah nggak layak pakai lagi lah bahasanya gitu. Nah, cuma saat garis yang hitam ini naik ya kadaluarsa ya betul tuh. Nah, saat garisnya ini naik, ada nih garis yang diam-diam ngikutin. Terus astagfirullah ya, keluar lagi. Back to meeting. Nah, sebentar. Jadi ada garis yang diam-diam ngikutin. Tadi kan garis pendapatan tuh. Nah, garis ini dia diam-diam ngikutin, gak ngasih tahu RT, RW, gak ngasih tahu via SMS, gak ngasih tahu via WA. Nah, ketika usia kita 55 tahun, nah garis ini tetap naik, teman-teman. Ini nyebelin banget nih garisnya. Ada yang tahu ini garis apa? Garis umur. Wah, ini keluar nih. Oke. Ada yang nebak garis apa? Wah, garis kematian.
belum ini ya, belum kebayang ya. Jadi pendapatan tadi kan nih, ini usia. Jelas nih garis usia. Nah, ini garis pendapatan. Nah, tadi kita udah bicara tentang ini usia, ini garis pendapatan, gaji. Ya, ini udah masuk. Ya. Nah, di sini tadi garis pendapatan tuh naik. Nah, ketika usia 55 tahun turun karena kita pensiun selesai kerja. Nah, ini coba kita lanjutin lagi. Maaf ya, teman-teman. Nah, ini dia nih. Garisnya nih, diam-diam ngikutin usia 55 tetap naik. Tahu itu garis apa? Yang benar dapat hadiah potongan harga buku The Last Generation. Nanti hubungi panitia. Ada yang tahu garis apa? Tadi ada yang bilang kematian, ada yang bilang umur. Coba. Ada yang bisa nebak, teman-teman? Oke, that's ya, pengeluaran, kebutuhan, gaya hidup. Nah, sekarang coba dia lihat teman-teman, garis kebutuhan betul ya, teman, keren. Nah, sekarang gini, hari ini harga sekolah mahal nggak teman-teman? Hari ini harga sekolah mahal, biaya sekolah? Wih, mahal ya. Mahal. Hari ini beras mahal atau murah? Mahal. Hari ini harga minyak, minyak lagi ya. Listrik mahal apa murah? Mahal ya. Hari ini yang pengen punya kendaraan, mobil mahal atau murah? Semakin mahal. Coba di sini yang mau punya rumah nanti siapa boleh angkat tangan atau ketik angka 1? Oh, mau ya. Pertanyaannya, harga murah. Harga rumah mahal atau murah? Saat ini mahal ya. Nah, itu tuh naik terus. Nah, ketika kita usia 55 tahun ya harga tetap naik, teman-teman. Ya masa bodoh mau teman-teman 55 kek, mau 70 masa bodoh tetap naik tuh harga kebutuhan hidup. Ya kan? Nah, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu semua bakal pasti lebih gede lagi, teman-teman. Nah, bisa dibayangin nggak dari sekarang? Kalau misalkan kita cuma ngandelin gaji doang. Bener sih, boleh sih, bagus sih. Kerja it's okay, teman-teman. Nggak masalah. Tapi yang paling penting, sembari kita kerja, kita harus punya pegangan kedua, ketiga gitu loh. Di sini Bang Ais nggak bilang kerja itu nggak bagus, justru bagus. Untuk apa? Menempa diri, cari pengalaman, cari relasi, bagus. Ya makanya nih, yang misalkan di kuliah diam-diam aja, itu sangat kebantu kerja. Wirausaha, bagus juga gitu. Lebih bagus ya. Nah, kalau misalkan kita cuma ngandelin, ya dengan kita mah nggak usah ribet-ribet ya. Lihat aja deh orang tua kita berjuang gimana sih ya. Udah puluhan tahun, ternyata mereka Oke, halo, cek. masih kerja keras lagi. Bukan ya karena pasti kan ada nih ujian keluarga masing-masing pasti lah ya. Kita nggak usah bohong-bohongan, kita terbuka aja, jujur aja. Ya nggak teman-teman? Coba yang punya masalah di keluarganya boleh dong ketik angka 1. Survei lagi nih. Yang di keluarga punya masalah, ada tanggungan atau apalah, utang kayak apa, boleh ketik angka 1, jujur aja. Lebih baik jujur ketimbang sok-sok punya uang. Banyak kan di sini. Nah, kita hadir, kita lahir,
kita kan pasti kepikiran juga gimana ngelunasin itu, ya kan? Nah, kalau kita cuma ngandalin gaji 1 juta, gaji 2 juta, itu nggak akan bisa, teman-teman. Even kalau misalkan kita gaji 10 juta sekalipun, misalkan kerja nih di Jakarta, alhamdulillah dapat orang dalam nih, project manager. Nah, project manager tuh kisaran harganya, gajinya tuh sekitar 10 juta. Nah, 10 juta deh, oke. Gede nggak? Coba, menurut teman-teman gede nggak 10 juta? Fresh graduate nih, gaji 10 juta. Gede? Gede banget ya. Iya, gede. Nah, tapi jangan lupa, kalau di Jakarta, harga rumah, ini Jakarta ya, itu yang 1 M jarang. 1 M itu udah kecil banget kali rumahnya. Rata-rata 3 sampai 4 M. Nah, oke, let's say misalkan harga 3 juta, 3 miliar. Nah, untuk mencapai, dengan gaji 10 juta, untuk mencapai 3 M itu berapa lama harus nabung? Nah, bagi teman-teman yang bukan Jakarta, coba dikonvertkan ke daerahnya masing-masing, UMR. UMR lah gajinya. Nah, berapa lama untuk nabung beli rumah, misalkan seperti itu. Nah, misalkan oke dapat gaji, kan nggak mungkin semua juga ditabung kan. Maksimal tuh 30%. Maksimal banget tuh 30% ditabung. Wah, puluhan tahun, mungkin butuh beberapa kali reinkarnasi, ya kan. Nah, teman-teman nyadar nggak sih itu, teman-teman? Hal-hal sederhana, itu hal yang basic banget. Itu tuh harus sadar gitu. Satu, teman-teman punya impian yang harus teman-teman wujudkan. Di sisi lain, teman-teman juga punya tanggung jawab atau ya masalah-masalah yang Allah berikan agar kita bisa lebih kuat lagi gitu. Di sisi lain, kita dipertemukan dengan realita kehidupan yang seperti ini gitu. Bukannya nggak bersyukur, tapi gaji nggak akan cukup. Gaji 10 juta nggak bakal cukup ya. Nanti dicicil buat beli rumah, nyicil buat motor, nyicil buat mobil, nyicil buat listrik, buat anak, buat mertua, buat orang tua. Itu udah habis, teman-teman. Nah, coba deh mikir. Nih, mikir. Selama ini yang momen aman, justru nggak aman, teman-teman. Selama ini teman-teman yang nggak mau belajar, nggak mau keluar dari, nggak mau nyoba hal-hal baru, justru teman-teman nggak aman. Teman. Mau PNS, oke, it's okay. Beberapa hari kemarin PNS dipotong pendapatannya, teman-teman. Dipotong. Emang kalau misalkan tergantung PNS-nya di bagian apa dulu, CPNS bagian apa dulu. Ya kalaupun mau naik pun harus ikut kanan, ikut kiri, jilat atas. Itu dunia nyata. Teman-teman siap nggak kayak gitu? Nah, coba di sini. Nah, kalau bacok ya apalagi. Nah, teman-teman nih, Bas mau nanya, teman-teman mau hidup yang benar-benar hidup atau sekedar hidup, teman-teman? Boleh dong chat di kolom komen atau di on mic. Mau hidup, mau benar-benar hidup, menikmati hidup, mengaktualisasi. Gue tuh pengennya kayak gini nih. Gue pengen menjadi ini. Saya pengen bisa jadi ini. Atau ya sekedar hidup aja, monoton, nggak seru, bosenin. Pengen keluar dunia, keliling dunia, atau cuma di situ-situ aja tuh, lahir, besar, mati di situ. Terakhir nih, sebelum nanti tanya jawab ya. Ya intinya sih kesimpulannya ngobrolan pembukaan kita pada malam hari ini adalah kita harus punya backup plan, teman-teman. Kita harus bisnis. Kita nggak bisa cuma ngandelin satu pendapatan, bukan yang nggak bagus ya. Cuma nggak cukup, bukan yang nggak bersyukur, nggak cukup. Makanya banyak dokter yang pebisnis, guru yang pebisnis, dosen yang pebisnis, artis pun pebisnis. Benar apa benar? Apalagi nih orang kalau udah kaya mau kembali ke hidup biasa itu berat. Makanya orang banyak yang korupsi, ya kan? Terakhir nih, sebelum mungkin ada sesi tanya jawab, coba deh teman-teman direnungkan, dipikirkan, sadar, singanya dibangunin ya. Nah, bahwasanya hidup yang berkualitas
itu ditentukan oleh kualitas setiap pilihan dan keputusan yang kamu ambil setiap hari. Sekali lagi nih, hidup yang berkualitas itu ditentukan oleh kualitas setiap pilihan dan keputusan yang kamu ambil setiap hari. Ya mulai dari pekerjaan yang kamu pilih, buku yang kamu baca, waktu yang kamu bangun setiap pagi, dan apa yang kamu fokus pikirkan setiap hari. Maka konsistenlah memilih pilihan yang benar dan berkualitas, bukan yang mudah, untuk mengambil kendali atas hidupmu sendiri. Karena hidup ini pilihan. Selamat datang di realita kehidupan. Bangun. Ya, ini dunia nyata. Selamat bertanding. Siapa yang kuat, maka dia akan yang memenangi pertarungan ini. Mungkin itu dari Bang Ais untuk malam hari ini. Sedikit pemantik untuk kita ketemu lagi besok malam. Nah, Bang Ais kembali kepada MC. Silakan Kang Fikri dan Tesam. Oke, siap. Hari pertama aja kita udah mikir ya, teman-teman. Kita harus refleksi, udah ngapain aja selama 4 tahun ke belakang. Terus nanti kalau udah lulus mau ngapain, gitu kan. Sebenarnya mau ngapain. Nah, terus ya ujung-ujungnya gimana caranya kita benar-benar mempersiapkan kan. Apalagi ada pertanyaan tadi, mau hidup yang benar-benar hidup gak gitu kan. Dan itu kan pilihan gitu ya. Nah, sedangkan pilihan ada di kendali masing-masing. Jadi tidak bisa dipaksakan gitu. Harus kata Bang Ayas misalnya A gitu, A. Ya nggak juga, itu pilihannya teman-teman. Cuman karena di sini Mas Ayas sebagai narasumber, beliau sudah punya track record-nya, beliau sudah lulus, udah yang saya lihat gitu sangat mencintai pekerjaannya, hasilnya juga kelihatan dan memang manfaat di sekitar ada gitu kan. Saya juga ngerasain berkahnya dan sebagainya. Ya, kenapa kita nggak belajar bareng-bareng kayak gitu loh, teman-teman. Ya enggak, artinya keresahan kita nih mulai nih satu persatu udah terjawab apa yang harus kita siapin gitu kan. Do and don'ts-nya kayak gimana nanti setelah lulus tuh. Gitu ya. Oke, karena mungkin sama ada gangguan sinyal teknis, barangkali teman-teman ada pertanyaan, kita sampai 21.30 aja ya maksimal, atau mepet-mepet 21.45 lah kayak gitu. Barangkali teman-teman ada yang mau didiskusikan perihal dengan ya persiapan pasca kampus dengan program ini, atau mungkin teman-teman memang ada isu yang memang mau diangkat, silahkan kayak gitu. Gimana cara keluar zona nyaman. Sebenarnya tadi udah kekupas semuanya gitu secara tidak langsung ya teman-teman. Caranya, step-stepnya. Cuman yang nggak afdol kalau misalnya cuman hari pertama aja teman-teman ikut. Kalau hari yang kedua teman-teman nggak ikut. Kayak gitu. Kayak ada pertanyaan boleh raise hand. Nanti saya coba bantu untuk ini dibuka mikrofonnya. Wah, ada nih Mas Ikhwan nih. Oke, langsung aja mungkin di unmute Mas Ikhwan, monggo. Oke, monggo. Oke, baik Mas. Jadi mau tanya nih. Jadi kan kehidupan kita itu ditentukan oleh setiap hari yang kita lalui gitu, kualitas hari ini gitu. Itulah yang menjadi hidup kita. Pertanyaannya itu bagaimana sih kita membangun kebiasaan yang baik gitu. Kebiasaan yang bisa memang benar-benar membuat hidup kita berkualitas ke depannya gitu. Jadi cara sederhananya ya, masalah kita kebanyakan gitu. Kalau udah pegang gadget itu bisa lupa waktu gitu kan, salah satunya. Terlena gitu. Gitu, Mas. Jadi kadang itu susah untuk produktif gitu. Terima kasih. It's a good question. Oke, itu ya pertanyaannya. Mau langsung dijawab aja ya, Bang Es, gimana? Langsung aja nih, Bang Fikri. Siap. Oke, baik. Terima kasih nih, Bang Iwan, atas pertanyaannya. Nah, yang pertama yang harus kita sadari nih, kita hari ini adalah hasil keputusan yang kita lakukan atau kita ambil 5 tahun yang lalu. Kita hari ini. Kenapa kita hari ini ya? Karena 5 tahun lalu kita begitu.
Bisa dipahami ya? Nah, keputusan hari ini menentukan 5 tahun ke depan kita. Nah, hidup kita sangat tergantung oleh siapa teman-teman kita. Malah kalau kata Nabi kan, agamamu ya lihat aja sahabatmu gitu. Bener nggak Bang? Mas? Nah, lingkungan kita menentukan kebiasaan kita. Kalau misalkan kita lingkungannya, mohon maaf ya, ngegosip mulu, gibah mulu, suuzon mulu, males mulu, nggak jelas mulu, ngobrolin misalkan yang nggak produktif, ya kita kan keikut juga. Sekuat-kuatnya kita. Nah, maka ada hadis kan yang mengatakan, ya kalau misalkan kamu berteman dengan penjual minyak wangi, kamu akan kecepatan wanginya. Kalau kamu berteman dengan pandai besi, maka kamu akan kecipratan apinya. Dan itu sama juga dikatakan oleh Jim Rohn. Ini kalau mau ngomongin pendapatan masa depan, ya udah, coba lihat 5 orang, ya 5 orang yang paling sering kita komunikasikan, totalin pendapatan mereka, bagi 5. Itulah pendapatan kita, kurang lebih kayak gitu. Paham ya, kebayang ya? Kalau misalkan nih kita mau kaya, tapi kita kagak mau berteman sama yang levelnya di atas kita. Kita mau di zona nyaman aja. Kita kan di situ-situ aja, teman-teman. Bukan berarti kita nggak temenan sama dia, tapi ada saatnya kita perlu berjuang dulu untuk wujudkan impian kita. Karena kalau kata Sultan Syahrir, hidup yang tidak diperjuangkan tak layak untuk dimenangkan, gitu. Nah, maka saya pribadi, yang pertama ya, membangun kebiasaan itu kan harus komitmen. Nah, komitmen itu gimana caranya biar ada terus? Itu lingkungan yang mendukung. Asli itu ngaruh banget. Sehebat-hebatnya orang, kalau dia salah lingkungannya atau lingkungan nggak tepat, nggak akan berkembang. Mungkin pernah dengar cerita ini ya, telur elang menetas di lingkungan bebek. Badannya si elang, cakarnya tajam, sayapnya besar, tapi dia nggak bisa terbang. Kenapa? Karena tiap hari ngeliatnya bebek, jalannya bebek. Nah, kayak gitu loh. Nah, kita sama juga seperti itu, Mas Ihwan. Kalau kita mau berkembang, maka tentukan lingkungan kita. Lingkungan yang, coba deh, ya udah lihat aja deh teman-teman, ada nggak selama ini Mas Ihwan atau teman-teman di sini yang punya teman, sahabat, yang ngingetin tentang masa depanmu. Woi, lu punya utang, ayo lunasin. Lu punya impian, ayo dong diperjuangin. Bukan cuma, film apa ya? Woi, lagi zaman apa ya? Atau drama apa ya? Lagi es krim apa ya? Ya, itu mah oke. Tapi ada nggak punya teman yang, bro, lu katanya mau ini, bro. Kapan mau diwujudin? Katanya komitmen. Bro, katanya mau jago bahasa Inggris. Kok kayak gini, bro? Bro, katanya mau jago public speaking. Ayo dong maju. Ayo buat pengalaman. Ada nggak punya teman-teman selama ini yang lingkungannya kayak gitu? Bro, katanya mau kaya. Ayo jualan. Bro, katanya mau move on. Ayo kita hijrah gitu. Jangan sedih mulu. Jangan insecure mulu. Ya insecure mah sama sedih mah wajar. Manusia. Nah, cuma mau sampai kapan kita di situ terus? Sementara nih sudah banyak orang yang sudah menunggu kita tuh untuk sukses gitu loh. Orang-orang tua kita, nenek kakek kita yang selama ini mendoakan kita, itu udah mengharapkan, weh, kita ini harus sukses. Nah, pertanyaan tadi, kembali ke pertanyaan, apa ini kita investasi sukses atau investasi gagal? Pilihannya cuma satu, kita mau, mumpung masih muda nih, ini jujur-jujuran aja ya, mumpung masih muda, buatlah uang sebanyak mungkin. Hasilkan uang sebanyak mungkin, dan itu juga disampaikan oleh profesor di UPI. Hasilkan uang sebanyak mungkin, agar besok bukan jadi budak uang, agar besok nggak ngutang-ngutang mulu, agar besok ya hidupnya
keluarga nggak aman. Makanya nih mumpung masih muda, kerja keras, kerja kek, magang kek, bisnis kek, lah emang dikate gampang sukses, ya kan? Sukses, coba siapa yang bilang sukses muda, ada nggak? Dikate sukses gampang. Kalau misalkan sukses gampang atau kaya itu gampang, orang miskin udah nggak ada di jalanan, ya kan? Orang susah udah nggak ada. Nah, tinggal kita sebenarnya sukses bukan susah juga sih, atau gampang itu susah juga. Sukses itu sederhana, karena ternyata setelah saya pelajari dan saya amati dan lihat langsung, sukses dan gagal itu berpola. Nah, kita tinggal mau ngikutin yang mana, sama-sama meninggalkan jejak, gitu doang. Nah, kadang yang bikin kita labil nih anak muda apa? Ya tadi, lingkungan. Jadi kita nggak komitmen, nggak konsisten. Katanya kita mau sukses. Nggak jadi dah. Dapat godaan. Nah, godaan itu bisa datang dari sesuatu yang baik dan tidak baik. Ini agak pepet-pepet dikit ya, nggak apa-apa ya. Contoh, ini anak kuliah nih semester akhir. Katanya mau lulus cepat. Tapi kenapa masih main di organisasi? Ada kan kejadian seperti itu. Katanya mau lulus cepat, tapi kenapa masih masih bermain-main di organisasi atau komunitas? Kenapa nggak fokus dulu misalkan? Dan begitu pun dalam impian-impian kita, target kita. Katanya mau sukses, mau kaya, kenapa nggak bisnis gitu? Kalau udah punya bisnis, kenapa nggak diseriusin? Kenapa bercanda? Buang-buang waktu kali. Bener nggak, Mas Iwan? Ya, intinya kembali lagi kebiasaan kita untuk menjadi ya pribadi yang baik, pribadi yang sukses ya. Kita kan tinggal duplikasi, lihat aja apa yang dilakukan oleh orang kaya, apa yang dilakukan oleh orang sukses. Nah, saya juga lagi belajar nih, Mas. Saya lagi belajar, bukan berarti saya udah ya, saya tetap belajar. Dan disinilah, kalau di Sekolah SEO Global, kita ada namanya mentoring. Wah, mentoring tuh bisa sampai nangis-nangis tuh. Ya tadi, lu punya utang, lu lunasin lah. Bahasanya mau begitu. Katanya lu mau bantuin keluarga lu. Ya ayo, kerja keras. Lu yakin lo kayak gini? Nah, jadi, itu indahnya di Sekolah SEO Global begitu. Teman-temannya ada, mentornya ada. Ini kalau Mas Iwan sendiri tahu informasi ini dari mana? Mic-nya masih mati? Share dari teman sebenarnya. Dari Nggak tahu teman. siapa, udah lupa. Oh, siap-siap. Nah, itu dihubungi aja panitia siapa. Oke, Gitu, siap. gitu paling. Wah, mantap ya, tertampar masa depan. Oke, nanti teman-teman barangkali mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya. Pengundangnya siapa gitu kan, ada yang memang dapatan share dari teman kata Mas Iwan barusan gitu kan. Lihat aja kode referralnya, nanti mungkin saya akan share kode referralnya. Misalnya contoh saya tuh misalnya punya Bang Ayas tuh LAC 001. Berarti nanti kalau misalnya memang teman-teman mau ikut program mentoringnya, silakan nanti hubungi Bang Ayas kayak gitu. Kalau misalnya LAC 002 itu nanti saya, LAC 003 itu Teh Salma, LAC 004 itu Mbak Afifa. Nanti saya share ya di grup gitu, biar nanti teman-teman tahu nih kemana gitu arahnya teman-teman bertanya gitu. Dan nanti juga tadi juga udah dijelasin ya teman-teman, kita adalah apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, dan dengan siapa kita berteman. Kayak gitu kata Mas. Sederhananya seperti itu gitu ya. Oke, tapi udah mencakup semuanya ya, pertanyaan-pertanyaan keresahan-keresahan kita gitu. Atau ada yang mau ditanyain lagi nggak? Seorang lagi deh dari cewek. Gimana? Ada pertanyaan dari kaum Hawa? Dipersilahkan. Karena yang cowok udah diwakili sama Mas Ikhwan. Biar seimbang gitu kan. Ada pertanyaan? Keren nih teman-teman, konsisten 40 gitu ya, walaupun naik turun dikit gitu, tapi tetap di angka 40 orang nih yang stay. Oke. Ada pertanyaan? Kalau memang nggak ada, ya mari kita cukupkan gitu loh. Oke, kita hitung ya 5 detik gitu ke belakang, 5,
Yang mau boleh raise hand, silahkan. Kita terbuka gitu. 5, 4, 3, 2. Oh, Mas Iwan mau nanya lagi. Mau nanya lagi. Ya, Nah, mau coba nanya gimana? Mas. Jadi kalau tadi kan yang mempengaruhi, yang membentuk kita itu lingkungan kita gitu ya. Nah, sedangkan memang lingkungan kita itu seperti itu. Nah, gimana cara keluarnya? Ada tadi di akhir jawabannya. Boleh Mas, monggo. Oke. Gini Mas Bro. Gini. Ini ngelanjutan. Tadi sebenarnya udah dijawab di awal ya. Cuma gini sih. Kita kan harus tahu ya, energi kita tuh masih lemah. Kita tuh masih dianggap, ya let's say misalkan kita masih dianggap miskin, kita masih dianggap bego, goblok, tolol. Ya nggak apa-apa, emang iya kenyataannya. Saya waktu itu bilang, lu ngapain? Ini nggak apa-apa ya, biar cair aja ya. Lu ngapain jualan? Lu miskin ya? Ya emang iya gue miskin, makanya gue jualan. Terus pernah juga tuh, lu ngapain nih? Lu bego banget. Ya emang gue bego, makanya gue pinter. Makanya gue belajar. Ini karena kita orang Jakarta nih, gitu. Paham kan? Nah, kadang gini, kita tuh kagak mau jujur sama kondisi kita saat ini. Kita pas digituin, malah, ya udah lah, malah nggak nerima. Padahal kenyataannya seperti itu. Akui aja dulu, jadiin aja motivasi gitu. Nah, kalau kita udah sadar, oh kita nih emang lagi minus nih, lagi di bawah, ya udah kita ya jadi serigala dulu lah setahun 2 tahun, ketimbang jadi domba 1000 tahun. Maksudnya apa? Kita minggir dulu, kita batasi dulu. Misalkan teman-teman yang ngajak main doang, yang kita jadi nggak inget impian kita, itu dikurangin dulu kalau saya mah begitu. Ya sama halnya kalau kita naik gunung. Mas Iwan naik gunung nggak? Pernah naik gunung nggak? Belum. Belum ya. Nah, naik gunung itu kan berat, apalagi bawa beban ya kan. Nah, caranya agar lebih mudah yaitu kurangi beban yang kita bawa. Nah, beban yang kita bawa apa dalam hal kehidupan? Masa lalu, trauma, takut, hipotesis, pikiran negatif, masalah-masalah yang kita dramatisir. Masalah sih masalah, tapi didramatisir jadi, wih, seakan-akan kayak nggak ada solusinya aja, kayak nggak punya Tuhan aja, bahasnya begitu. Nah, saya mau ngomong begini karena udah ngalamin, Mas. Ya benar. Berbagi energi gitu ke teman-teman. Nah, makanya beruntung banget teman-teman yang bisa hadir di sini. Dapat kode gratis lagi ya. Kalau nggak dapat kode gratis itu teman-teman bayar misalnya. Karena kita di sini konsultan untuk life planning juga. Jadi di sekolah sewa global itu ada program life planning juga. Bagaimana, ini bocoran sedikit ya. Bagaimana teman-teman kalau di sekolah sewa global ini, teman-teman satu bisa mengenali dirinya masing-masing dulu. Kenapa? Karena dengan mengenal dirinya masing-masing, teman-teman tuh akan mengenal Tuhan. Ya, mengenal dia itu termasuk siapa diri kita, dari mana kita, mau kemana kita, impian kita apa. Nah, dari situ ketika kita udah tahu tujuan kita apa, kita akan dibimbing gimana sih caranya untuk bisa mewujudkan impian yang masing-masing. Catat tuh impian masing-masing. Karena kita paham teman-teman yang di S3 itu mereka impiannya macam-macam. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi perawat, jadi politikus, jadi pebisnis, jadi profesional di perusahaan. Ya, it's okay, nggak masalah. Kita akan bantu mereka ke situ gitu. Nah, ketika mereka udah mewujudkan itu, kita akan cari kendaraan seperti apa ya. Nah, terus untuk membawa kendaraannya, kita adain pelatihan lagi. Ada soft skill-nya, public speaking-nya, mindset-nya, mentalnya, habit-nya. Nah, itu. Ada buku-buku rekomendasi yang beli, baca. Nah, ntar kita diskusi. Nah, ada program mentoring. Ya, jadi apapun yang teman-teman impikan, kita ingin teman-teman semua punya penghasilan tambahan. Nah, itu gambarannya dia sedikit. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti teman-teman punya aset, nah dari aset itu masukkan uang, akhirnya kita bisa mewujudkan impian-impian yang mungkin dahulu
itu terpendam, jadi kita hidupkan lagi impian-impian orang tua, impian-impian keluarga, impian-impian masyarakat. Ujung-ujungnya banget kita bisa tenang kembali kepada Tuhan atau kembali kepada Allah ketika kita meninggalkan dunia ini. Itu timeline belajar SCG. Dan kita relasi juga banyak, mentornya juga banyak. Jadi yang siap membantu teman-teman, tapi nggak enak. Nah, mending tadi pilihan yang mudah tapi nggak membuat kita berkembang, atau pilihan sulit membuat kita berkualitas. Coba Mas Iwan pilih yang mana? Gimana tadi Mas? Kan untuk mencapai sukses itu kan nggak gampang ya. Nah, Nah, mending milih mana? Pilihan yang membuat kita tidak berkembang, di situ aja pilihan yang mudah, atau pilihan sulit yang membuat kita berkembang sampai kita di puncak kesuksesan kita masing-masing. pilihan yang berkembang dong. Ya Kalau udah. sulit. Tahu kan resikonya apa? Sulit. Sulit. Mungkin akan menangis, mungkin akan terjatuh, mungkin akan ya tergores lah segitu. Itu teman-teman pertanyaan, siap nggak? Kalau siap, Bismillah. nah pintu gerbang SCG ini terbuka untuk teman-teman. Ini baru pertemuan perdana nih. Karena kita lebih intensnya lebih nanti di mentoring. Itu dia. Gitu ya Mas Ikhwan. Pertanyaannya mungkin juga sudah mewakili teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Tadi udah nanyain caranya, berarti udah kehau kan. Tadi juga Mas Ayas, sebenarnya teman-teman kalau dilihat gitu ya, refleksi tadi Mas Ayas sejam ke belakang sharing sama teman-teman, itu Mas Ayas ngebawa teman-teman gimana caranya teman-teman tahu gitu why-nya apa gitu. Kan tadi tanya kan 3 impian terbesar pasca kampus apa tuh, why-nya apa gitu loh. Kenapa gue harus kayak gini gitu. 3 impiannya apa aja. Itu why. Dari sana langsung jelasin kan apanya kayak gimana. Tadi ada invisible problem, masalah yang nggak kita lihat, ternyata ada garis kebutuhan yang nggak kita lihat gitu secara sadar gitu loh. Terus tadi juga Mas Iwan juga memantik gimana caranya, how kan, gimana caranya supaya keluar zona nyaman, gimana cara membentuk habit, berarti itu ke how gitu. Nah udah ada pattern-nya nih, udah ada polanya nih, why-nya, what-nya, how-nya. Berarti tinggal balik lagi ke diri kita gitu kan ya teman-teman. Ini pertemuan pertama, day one. Saya harapkan teman-teman semuanya hadir juga di day 2 besok. Besok akan juga sudah siapkan oleh Mas Ayas gitu ya. Bahkan tadi saya udah koordinasi, katanya udah ada PowerPoint yang udah disiapkan gitu. Artinya tadi kan coret-coret ya, lebih ke santai, besok juga santai. Cuman udah lebih well prepared lagi daripada hari sekarang. Kayak gitu ya. Mungkin saya cukupkan aja ya, karena memang sudah waktunya teman-teman mungkin berkontemplasi gitu ya, berefleksi seharian ini udah ngapain aja, apalagi mungkin anak-anak semester akhir pada, oh ada mau nanya nih, terakhir. Kayaknya cewek nih. Mbak Rizky atau Kak Rizky mau bertanya? Terakhir ya, kalau memang mau silahkan. Kalau memang enggak ya saya akan tutup gitu loh. Gimana Kak Rizky? Ya, halo. Oh. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Ya, sebelumnya mohon maaf ya Kak, ini belum bisa on cam karena jaringannya sedang kurang bersahabat gitu. Dan saya juga mohon maaf karena tadi sudah hampir ditutup, tapi kemudian memotong karena saya baru kepikiran. Gak apa-apa. Ya, saya jadi ingin bertanya Kak, terkait dengan tadi kan Bang Ayas tuh menjelaskan bahwa kalau kita ingin bisa sukses, kita harus penuhi lingkungan kita dengan orang-orang sukses gitu ya, supaya kita bisa berkaca dari mereka, kita bisa mengikuti pola mereka gitu. Jadi kayak apapun, mungkin timeline sosial media kita dipenuhi dengan orang-orang yang sukses dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya hal ini tuh ada 2 sisi Bang. Jadi di samping kita merasa termotivasi, kita juga akan merasa semakin kerdil gitu, semakin insecure karena media sosial itu kan tempat di mana orang-orang itu hanya memamerkan, maksudnya hanya memposting tentang kesuksesan mereka gitu ya. Jadi kita kayak semakin, oh aku nggak ada apa-apanya nih dibanding mereka semua yang keren-keren gitu. Nah kira-kira bagaimana sih Kak untuk mensiasati ataupun menyikapi hal tersebut? Karena memang ada 2 sisi, di samping kita merasa termotivasi di awalnya, tapi kita justru di akhir-akhir kayak ngerasa, aduh kayaknya aku nggak bisa deh kayak dia gitu, kayak nggak mampu deh gitu. Nah kira-kira menurut Bang Es itu gimana? Terima kasih. Wow, it's a good question. Boleh Bang Es, keren. silakan. Keren ya, terima kasih Mbak Rizky.
sekarang gini, ya saya sepakat bahwasanya kalau kita kebanyakan lihat sosmed, iya sih termotivasi, iya sih kita terinspirasi dari cerita orang lain, tapi sampai kapan? Apakah itu juga menggerakkan diri kita? Pertanyaannya kapan kita membuat cerita kita sendiri? Jadi bedain inspirasi sama flexing. Tahu lah ya, flexing tuh yang kayak murah banget ya kan, yang ujung-ujungnya di penjara tuh flexing tuh, pamer. Tapi bedain ada orang yang emang dari bawah sampai dia jadi apa ya? Jadi orang jadi gitu. Contoh satu deh, Atta Halilintar misalkan. Jangan lihat dia di situnya doang gitu. Coba lihat sejarahnya dia kayak gimana. Wah, itu dia mati-matian kali. Bangun YouTube, bangun bisnis. Jadi tuh dia bisnis dulu baru YouTube loh sebenarnya. Bukan YouTube dulu baru bisnis. Atau misalkan Putra Siregar yang terkenal atau Nata Reza, dulunya pengamen. Sekarang dia artis plus bisnis gitu. Jadi kayak gitu sih teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa, wah aku belum dapetin postingan-postingan yang positif, yang bisa menggerakkan, yang inspiratif, yang buat teman-teman juga tergerak. Ya teman-teman boleh termotivasi, tersemangat, tapi yang paling penting, apakah hal itu membuat teman-teman tergerak? Nah, kalau belum, coba nih, di-follow dulu nih. Tuh, di bawah nih. AIS, AIC.id, dan juga di atas nih, Sekolah SEO Global tuh. Nah, pokoknya teman-teman yang coba nih, asli banget nih. Coba deh teman-teman follow atau save nomornya mentor-mentor SCG. Kalau lihat pagi-pagi, saya jujur aja kalau lagi kurang semangat nih, atau nggak pengen share motivasi, inspirasi, saya ngeliat langsung ke siapa? Mentor-mentor SCG. Lihat story IG-nya, woi gila lagi aktif, gerak, jadi lagi jalan, lagi silaturahim, lagi kemana kegiatan, lagi ini Kang Fikri juga kemarin cerita lagi mau nge-review hotel di Jakarta dari Bandung, bayangin tuh. Kan, dia aja bisa, masa aku nggak bisa? Nah, ambil sisi positifnya gitu. Orang kaya itu senang lihat orang, ini mental kaya, orang mental kaya itu senang lihat orang senang. Orang miskin senang lihat orang susah. Jadi nggak mau ngelihat orang senang. Nah gitu. Kalau saya sih tipe orang yang selalu berusaha untuk lihat dari sisi positifnya. Sempat kan ada di Twitter viral tuh. Viral waktu itu isi tweetnya gini. Kalau usia 30 tahun belum megang 1 M, lu kemana aja selama ini? Bener nggak? Pernah lihat nggak? Pernah sempat viral kan? Rame-rame pernah. Rame kan? Nah, kalau orang, ya bener sih, itu bener. Tapi kalau dari sudut negatifnya itu juga bener gitu. Tapi kalau saya pribadi nggak mau bilang atau benar atau salah. Tapi saya pribadi, untuk pribadi saya, iya juga ya 30 tahun. Kemana aja ya? Berarti gue harus kerja lebih keras lagi dong. Sehingga keadaan gue di keluarga bisa bermanfaat gitu loh. Coba deh tanya, berapa sih tagihan-tagihan? Berapa sih total utang-utang? Bisa jadi selama ini kita kuliah, kita sekolah itu hasil dari utang loh. Cuma orang-orang tua kita nggak cerita. Makanya luar biasa orang tua kita, ayah ibu kita. Mereka tuh harapannya tinggi banget, ekspektasinya tinggi sama kita. Agar apa? Kita lebih kaya, lebih pintar, lebih hebat, lebih sukses. Nah pertanyaannya nih, setelah kita menghabiskan ratusan juta uang orang buat kita, atau mungkin donatur dari beasiswa, kita hasilnya kayak gimana? Maka kalau saya pribadi sih bilang, teman-teman beruntung banget asli bisa belajar di sini gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman nanti belajar serius, sabar, ngikutin terus kelas-kelasnya, mentoring-mentoringnya, itu jadi. Karena jujur ya, saya bersaksi, kan di sini mentornya masih muda-muda. Nah, di usia mereka yang masih belasan tahun saat itu, kemudian mereka masuk ke usia 20 tahunan, setahun 2 tahun, itu yang awalnya nggak bisa ngomong jadi ngomong, yang nggak punya penghasilan jadi punya penghasilan, yang tadinya nggak dekat sama orang tua jadi dekat sama orang tua, yang tadinya nggak punya mimpi jadi punya mimpi, yang tadinya belum berani nikah jadi berani nikah. Nah itu kan suatu kemajuan teman-teman, bener nggak? Sepakat nggak? Yang tadinya pemalu jadi malu-maluin. Nah coba
Itu mereka gitu. Nah, teman-teman, kalau itu terjadi pada diri teman-teman, itu suatu kemajuan nggak? Ini jangan ngomongin uang deh, karena sejatinya uang itu ngikutin kapasitas diri seorang manusia. Kalau dia di situ-situ aja, dia nggak belajar, dia nggak suka silaturahim, dia nggak suka tantangan, ya udah rezekinya di situ-situ aja, nggak berkembang. Karena uang itu sebenarnya ngikutin kapasitas diri kita. Itu kata mentor saya, dan saya juga ngerasain hal yang itu, teman-teman. Kalau kita nggak mau belajar ya, misalkan nih buat yang pebisnis, ya udah kita di situ-situ aja kliennya. Nah, ini sekarang nih, saya tuh udah mulai masuk tuh kayak kliennya tuh yang aneh-aneh, teman-teman. Aneh-aneh. Terakhir nih buat jadi inspirasi ya. Beberapa hari lalu meeting malam-malam, saya berangkat sendiri tuh. Meeting gak nyampe 2 menit 3 menit. Itu orang udah positif. Gitu loh. Dan akan melakukan beberapa kali kerjasama. Nah, dia saat ini lagi pengurusan pencairannya. Dia kan punya investor. Jadi ceritanya dia habis akuisisi rumah sakit. Dan sekarang lagi mau proses akuisisi hotel. Coba di usia saat muda ini, coba partner-partner temen tuh siapa gitu. Nah, itu kan menggambarkan pribadi diri kita. Nah, awalnya saya juga nggak nyangka, teman-teman. Saya cuma saya ngerasa bodoh aja gitu. Ngerasa newbie aja, nggak ngerasa pinter. Karena bahaya sekali nih, 3 kata yang bikin orang tuh nggak berkembang. Mau tahu nggak apa? Saya sudah tahu, selesai udah, tamat riwayat. Jadi kita nggak mau belajar, walaupun misalkan orangnya lebih muda daripada kita. Atau, wah dia dia orang kaya, udah selesai dah. Oh udah pernah dikasih tahu, ya udah selesai dah. Mungkin materi-materi ini mungkin teman-teman udah pernah dengar juga. Cuma, ya udah, ini adalah penyadaran kembali. Atau mungkin yang pertama kali, ya udah, yuk sama-sama sadar. Terjawab ya Mbak Rizky? Ya, oke, siap. Sudah satu jawab, Bang. Terima kasih Oke. atas insight-nya. Ya intinya semangat, ayo semangat lah, kita hidup berjuang. Jangan semangat doang kagak berjuang apa percuma. Nah, mungkin terakhir nih Kang Fikri, sekaligus penutupan ya. Nah, teman-teman, ini ada satu video, saya udah pernah nonton, tapi kalau saya nonton lagi, wah sedih banget. Dan itu adalah kisah saya juga ngerasain kayak gini. Seperti apa? Silakan teman-teman benarkan senderannya, headsetnya dipakai, atau dikencengin audionya. Kita lihat video berikut ini. Sebentar, kita tunggu. Sudah muncul belum Kang Fikri? Nah, ini dia. Kita lihat ya. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money.
He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Ya, itu teman-teman perjuangan ayah dan ibu kita yang banyak berkorban untuk kesuksesan kita hari ini. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita berikan untuk mereka? Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Kang Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, baru hari pertama kita udah dibuat ini ya, dibuat mikir, dibuat refleksi, dibuat nanya sama diri sendiri, udah ngapain aja selama 4 tahun ini, udah ngapain aja selama beberapa semester ini, nanti habis terus mau ngapain gitu kan, udah prepare apa aja, impian yang mau kita wujudin yang seperti apa, apakah memang kita mau benar-benar hidup, dan sebagainya. Gitu. Sampai tadi banyak banget mindset, mental yang beliau share, yang Bang Ayah share pada teman-teman semuanya, ya gimana caranya kita, kan kita udah bosan nih hidup kayak gini-gini aja, ya nggak teman-teman? Udah bosan kan, kayak ya udah kita stuck gitu, ya kita nggak mau seperti ini lagi, gimana caranya kita bisa grow up gitu kan. Tadi udah di-share juga, kalau misalnya kita ya bisa bertumbuh bareng-bareng gitu kan. Makanya saya merekomendasikan dan mengingatkan bahwa acaranya tidak sampai selesai hari ini saja. Insya Allah besok akan ada day 2, so automatically teman-teman juga ya jika memang merasa apa ya masih butuh, silakan untuk hadir. Jika memang udah tidak butuh ya udah cukup untuk hari ini aja ya, silahkan. Kita tidak ada paksaan sama sekali untuk teman-teman harus hadir ya besok gitu. Tapi ya saya bisa katakan kalau teman-teman tidak hadir itu rugi gitu. Ya kalau butuh silakan, kalau nggak butuh tidak hadir juga tidak apa-apa. Gitu ya teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini, untuk malam hari ini karena sudah mau meluangkan waktunya. Saya sangat mengapresiasi sebesar-besarnya effortnya teman-teman. Mungkin ada yang baru balik dari kampus, terus sholat gitu kan, habis itu teman-teman prepare buat webinar, terus mungkin teman-teman juga habis pulang kerja dan sebagainya gitu. Apalagi sekarang hari Senin. Orang yang di luar sana membenci hari Senin gitu. Tapi gimana cara kita jadi manusia yang udah istilahnya ya semua hari sama aja gitu. Dalam artian sama aja ya udah tidak ada hal yang kita benci gitu. Semuanya kita sukai gitu. Gitu ya. Afirmasi sebelum tidur, besok adalah hari yang menyenangkan, besok adalah di mana rezeki keberlimpahan berupa kesehatan, berupa kekayaan itu datang menghampiri kita berbondong-bondong. Habis itu, apalagi banyak hal lah teman-teman yang bisa kita lakuin sebelum kita tidur nih, silahkan refleksi gitu ya, kontemplasi teman-teman tadi udah ngapain aja. Ya mungkin cukup sekian. Untuk yang tadi potongan harga buku The Last and Rich Generation, boleh menghubungi saya di grup, itu kan ada nomor saya, boleh di chat atau mungkin ke pengundangnya masing-masing gitu ya. Cara tahu pengundangnya nanti akan saya share ya
saya bagi list aja untuk teman-teman di sini yang hadir gitu. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Sebelum kita tutup, kita ini dulu deh, foto bersama dulu deh. Kita abadikan momennya. Udah 150 nih soalnya. Yang mau on cam silakan untuk on cam supaya oh ini tahu nih yang namanya Mbak Enda yang ini, Mbak Linda yang ini, Mas Ikhwan yang ini, Mbak Nafisa yang ini, Mbak Afifa yang ini, Mas Randa yang ini, Mbak BSF ARC, Mbak Bella yang ini, Mbak Yasmin yang ini. Coba langsung aja kita hitung dari 10 ya. Wah, Mas S juga ikut nih. 10, 9, 8. Ini kita kasih wajah terbaik kita besok bakal nerima banyak rezeki nih besok gitu. 10, 9, 8, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Say cheese. Oke, sekali lagi ya. 3, boleh gaya. Silahkan. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat beristirahat. Sampai jumpa besok di hari kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah. Percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju, yakini diriku, yakini dirimu, semesta akan bantu merakit mimpiku, merakit mimpimu, melesatlah seperti peluru. Keterbatasanku jadi kelemahan.